bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Napi bohong. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 kelebihan dari penggunaan Google Docs atau Google Dokumen. Langsung saja kita masuk ke Chrome. Kita ambil dokumen yang kosong. Di sini saya akan menjelaskan 5 kelebihan dari penggunaan Google Dokumen. Yang pertama, jadi di Google Dokumen ini kita saat mengetik atau menulis sesuatu otomatis tersimpan. Di mana ia tersimpan? Google Dokumen ini langsung tersimpan otomatis di Drive. Di sini ketika kita mengetik atau menulis sesuatu, maka otomatis tersimpan. Jadi kita tidak perlu bingung atau khawatir ketika kita menyimpan atau menulis sebuah artikel ketika kita otomatis tiba-tiba keluar dari dokumen tersebut. Yang kedua, autocorrect. Yang dimaksud dengan autocorrect ini ialah ketika kita menulis ada yang salah, maka akan muncul garis merah yang dimana ketika kita lihat akan muncul saran atau penggunaan kata yang tepat untuk dalam saat kita menggunakan skripsi, tesis, makalah, atau tugas-tugas lainnya. Contohnya seperti ketika kita menulis maka di sini otomatis ada garis merah. Ketika kita klik, ada saran yang mana penulisan kata tersebut lebih tepat atau tepat. Jadi, dengan adanya Google Dokumen, membantu ketika kita mengoreksi tugas atau skripsi atau lainnya dalam mengeja tulisan atau mengeja setiap kalimat. Yang ketiga, kita bisa berbagi dokumen. Jadi, kita bisa berbagi dokumen dengan teman, keluarga,
dosen, atau siapapun yang kita inginkan. Jadi, bagaimana kita berbagi dokumen tanpa menggunakan copy paste atau sebagainya? Kita klik di sini, dibagikan. Kita klik. Di sini kita bisa menulis alamat email atau kita bisa menyalin link untuk kita bagikan kepada orang yang kita ingin bagikan. Di sini dibatasi, kita ubah dulu siapa saja yang memiliki link. Kita ubah di pelihat. Di sini kita itu ubah di peranan. Jika kita bagikan pada penglihat saja, maka orang tersebut hanya bisa melihat dokumen kita tanpa bisa mengubah atau mengedit. Jika kita bagikan pada pengomentar, orang tersebut hanya bisa mengomentari makalah kita, tugas kita, tanpa bisa mengedit juga. Jadi kita bagikan pada peranan editor. Setelah selesai, kita salin link dan klik atau tekan kata selesai. Maka di sini sudah ada link di mana file yang barusan mau dibagikan pada teman kita. Baik kita bisa bagikan lewat via WhatsApp, email, atau aplikasi lainnya. Baik, kita lanjut pada kelebihan yang keempat. Di sini yang kelebihan dari Google Dokumen yang keempat ialah kita bisa mengetik dengan menggunakan voice typing. Bagaimana caranya? Kita coba di alat. Di sini biasanya ada kata dikte. Karena tidak ada, kita pergi ke terjemahan dokumen terlebih dahulu. Kita pilih bahasa yang mana kita pakai. Kita pakai bahasa Indonesia. Mengapa kita harus menggunakan bahasa Indonesia? Karena di sini sistem otomatis menggunakan bahasa yang kita gunakan. Jadi, di sini ketika kita menggunakan bahasa seperti bahasa Indonesia, mengapa kita harus menggunakan bahasa Indonesia? Ya, karena bahasa sehari-hari kita itu menggunakan bahasa Indo. Jadi, di sini kita kembali ke alat, sudah ada dikte. Jadi, di sini kita bisa klik untuk berbicara. Aku takut jika aku sendirian. Setelah kita selesai mengetik atau menulis apa yang kita inginkan, kita matikan voice typing. Oke. Itu kelebihan dari Google Dokumen yang keempat, yaitu kita bisa mengetik menggunakan voice typing. Jadi kita tidak perlu repot-repot dalam mengetik satu artikel. Jika kita capek untuk mengetik, kita bisa menggunakan voice typing. Jadi kita otomatis menulis artikel tanpa harus mengetik. Baik, kelebihan kelima yaitu kita bisa membuat catatan kaki atau footnote. Bagaimana cara kita membuat catatan kaki? Di sini kita bisa pergi ke pelajari. Di alat kita ada kata pelajari. Di sini kita cari apa
yang mau kita cari. Contohnya seperti bimbingan dan konseling dalam bimbingan kelompok. Terus enter. Di sini banyak tentang bimbingan kelompok dan bimbingan dan konseling terkait dengan bimbingan kelompok. Jadi kita ambil mana saja sebagai contoh yang nantinya akan menjadi catatan kaki secara otomatis. Oke. Di sini ada kita cari yang mana yang nantinya mungkin masuk pada makalah kita atau apa terkait dengan pencarian kita. Kita pahami dulu mana yang masuk pada tugas kita. Nantinya, anggap saja ini yang kita butuhkan. Oke, di sini setelah kita kopas, kita salin. Setelah kita salin, di kalimat terakhir atau sini di kalimat terakhir atau kata terakhir kita klik tanda kutip atau tanda petik di sini. Kita klik, maka dengan otomatis sudah ada catatan kaki. Bisa kita lihat di bawah ya, teman-teman. Jadi dengan adanya Google Documents, kita bisa mengakses atau membuat catatan kaki secara otomatis tanpa perlu kita salin atau kopas. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang kelebihan dari Google Documents. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.